verifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kenapa itu bisa saya mengarah motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab Balwi ini, karena memang nasab Balwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sangkuriang misalnya, atau keturunan dari Kabayan si Barakokok, atau dari keturunan Nyi Iteng gitu, itu mungkin kita tidak ada motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum, yaitu nasab daripada Rasulullah SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul ataukah tidak. Itu mungkin Guru Gembul. Ini langsung ini teh punten ya, di awal langsung ada bahwa nasabnya itu salah, keliru, batil juga, tidak nyambung dan sebagainya. Ini klaim yang seperti ini kan klaim yang awal Pak Kiai sampaikan. Tapi kan selama dalam kurun waktu 1-2-3 tahun belakangan ini juga ada bantahan-bantahan yang menyebutkan bahwa nasab ini diakui dan nasab ini tercatat dan nasab ini sah dalam syariah Islam untuk diakui. Ya, orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Dan dari berbagai macam bantahan-bantahan kitab ataupun melalui audio, visual dan sebagainya, itu saya sudah melihat bahwa apa yang telah mereka jawab, mereka bantah, terutama dari Rabita Alawiyah atau dari Habib-Habib, itu tidak bisa untuk menjawab daripada tesis saya, karena mahalun niza, titik diskusi kita atau titik gugatan itu adalah tidak adanya sumber dan fakta ilmiah yang bisa mereka bawa untuk memvalidkan, mensahihkan daripada nasab mereka, di mana saya menggugat bahwa nasab mereka tidak mempunyai sumber data dari pengakuan sosok tokoh yang diakui, yaitu Ahmad bin Isa. Mereka mengakui Ahmad bin Isa sebagai luhur mereka. Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Nah, apakah di tahun-tahun itu mereka ini mempunyai data-data yang sezaman atau data yang paling mendekati dari apa yang bisa mereka temukan untuk mengatakan bahwa memang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah inilah Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad kelima, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Syajarah Mubarakah, sampai abad ke-9, bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi, yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya, yaitu abad ke-8, ke-9, dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib-Habib ini, Al-Atas, Asigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Mereka mulai mengaku di abad 9 itu. Sementara di abad 9 itu sudah ada kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Musta, Umdatul Talib Al-Sughra,
tetapi tidak ada yang mencatat ketersambungan mereka pada Rasulullah. Apa lebih dari itu, tidak ada yang mencatat sama sekali nama-nama dari keluarga mereka yang hidup pada saat itu. Jadi bantahan itu guru-guru saya kira hanya sebuah usaha untuk mengatakan kepada para mukibinnya bahwa mereka mempunyai jawaban, walaupun jawaban itu tidak bisa masuk dalam standar atau prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah dan standar kebenaran ilmiah itu tidak bisa. Seperti kemarin mereka telah membuat sebuah buku dengan judul Keabsahan Nasab Alawi, 540 halaman. Di dalamnya itu hanya pengulangan apa yang telah mereka sampaikan. Adapun bukti-bukti yang mereka itu kemudian letakkan di dalam kitab itu, ketika saya verifikasi dan teliti, bukti-bukti dan fakta-fakta itu tidak memenuhi prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu satu harus dari eksperimen, dari kajian pustaka atau dari observasi, tetapi ini sama sekali tidak ada. Jadi kitab mereka yang mereka katakan bahwa Ahmad bin Isa itu sudah ada pada abad bukan Ahmad bin Isa, Ubaid, dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa itu ada pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Itu ternyata manuskrip palsu. Jadi manuskrip yang ditulis pada tahun 1960 oleh Salim bin Jindan yang diatribusikan dengan sanad yang sampai kepada tahun 345 Hijriah ini. Dalam ilmu filologi ini tidak bisa sebuah manuskrip yang ditulis tahun 1969 hanya karena dia menyebut orang yang ada di abad keempat, kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah dalil untuk orang yang ada di abad keempat. Karena setiap sebuah manuskrip itu hanya menjadi dalil dan dasar bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Jadi hari ini kita mengatakan tentang Sangkuriang, maka dalil yang kita tulis hari ini, kitab yang kita tulis hari ini tidak bisa untuk memverifikasi betulkah Sangkuriang itu ada. Betul. Karena siapapun bisa menulis apapun dengan titi mangsa kapanpun, sesuai dengan apa yang dia inginkan, bahkan sampai Nabi Adam. Apakah ketika kita menulis bahwa Nabi Adam itu ada misalnya pada tahun sekian sebelum Masehi, kemudian sebuah kitab ini bisa diatribusikan sebagai dalil daripada bukti sejaman dari Nabi Adam? Kan tidak demikian. Dan falasi-falasi demikian ini dibangun oleh mereka di dalam buku yang terakhirnya ini, dan saya sudah membuat sebuah bantahan untuk itu, dan ada proses cetak. Proses cetak. Ya, gitu. Nanti ditunggu ya Barai ya. Jadi nanti punya buku yang Keabsahan Nasabah Alawi dan satu lagi bantahannya, biar kita sama-sama bisa memilih lah. Tapi berarti pendapatnya tetap sama ya, dari awal sampai akhir merasa bahwa tesis ini belum terbantahkan sampai sejauh ini, sampai sebatas ini. Bagi saya bukan hanya tesis ini belum terbantahkan, mustahil terbantahkan. Kenapa mustahil terbantahkan? Karena algoritma yang saya hipotesa dari abad 9 itu, memang nasab ini nasabun maudhu'un, nasab palsu yang sengaja diciptakan, dipabrikasi pada saat itu. Kemudian nama-nama itu imajinasikan untuk sampai kepada tahun yang mereka inginkan, yaitu tahun 345 Hijriah itu. Jadi proses sinkronisasi, proses fabrikasi itu sudah nampak begitu jelas seperti matahari di siang hari. Sehingga kalaulah ada misalnya sesuatu dalil yang akan mereka berikan dari abad ke-8, ke-7, ke-6, itu akan langsung dibantah. Kita akan mampu melihat kedustaannya. Oh gitu ya. Coba kita bertanya sama tokoh yang satu lagi yang punya latar berbeda dalam memahami nasab. Jadi Baraya sekali lagi ini masih berbicara dalam konteks polemik nasab. Dan sekarang ini ada satu lagi, tapi beliau itu dari pakar hadis. Jadi bukan ilmu nasab tapi ilmu hadis. Bagaimana Pak Alawi? Pak Alawi ada komentar awal untuk menjelaskan polemik nasab ini dalam konteks ilmu hadis, rijal hadis? Yang ingin disampaikan yang pertama harus terangkan dulu bahwa ilmu
Rijalul hadis adalah sebuah ilmu yang menceritakan sosok atau seseorang yang dianggap membawa berita di masa lalu dan sampai saat dia hidup. Jadi yang disorot adalah rijalnya, langsung orangnya, ya, orang penuturnya gitu ya. Iya, penuturnya. Jadi dalam kaidah kan katakan bahwa kullu syai'in yahtaju ila ilmin laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Segala sesuatu butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Segala ilmu butuh perawi, bukan perawi yang butuh ilmu. Karena bagaimana mungkin perawi bisa menyampaikan sesuatu kalau ilmunya tidak ada. Oke. Ini jadi kaidah yang sangat logis. Lalu sekarang karena perawi inilah sebuah pembawa berita, dia adalah orang yang membawa berita dari masa lalu sampai masa dia hidup. Dalam kajian ilmu rijalul hadis, kita akan tanya, orangnya ada nggak? Kalau ada, oke, siapa namanya? Ibu bapaknya siapa? Kalau punya riwayat pendidikan, pernah nyantri di mana? Oh gitu. Gurunya siapa? Guru Qurannya siapa? Guru hadisnya siapa? Guru sastranya siapa? Guru fikihnya siapa? Terus ngajinya kalau di pesantren apa? Kemudian sekarang nama gurunya siapa? Itu kajian ilmu rijalul hadis. Itu nggak terlalu ketat, Pak? Memang sangat ketat. Memang sangat ketat. Untuk menjaga apa ya? Menjaga sebuah jalur ini agar betul-betul mendekati keakuratan. Jadi ilmu rijalul hadis hanya akan menerima seseorang itu ada atau tidak kalau biografinya jelas ada, termasuk juga pangkat keilmuannya, begitu? Betul. Oh. Apalagi kalau bicara keilmuan, seperti tadi sudah diterangkan oleh Kiai Maduddin bahwa yang namanya Ahmad Al-Muhajir itu kan diglorifikasi sebagai seorang ulama, muhaddis, seorang mustahid. Kan nggak mungkin sekarang mustahid kalau nggak nyantri dulu, Pak Guru. Iya. Iya, mau tiba-tiba jadi mustahid kan mustahil. Oleh karena itu kita tanya, waktu dulu sekarang ngajinya sama siapa? Ada nggak datanya? Nggak ada. Beliau tinggal di Basra. Kemudian beliau katanya sebagai lahir dari orang bangsawan. Kemudian dalam bangsawan ini kan sudah terbiasa mereka selalu mencatat yang namanya silsilah kebangsawanan mereka. Betul. Dan kebiasaan masa lalu. Betul. Jadi sangat mustahil apabila sekarang dikatakan sebagai seorang bangsawan, keluarga ini tidak punya sekarang silsilah yang hidup pada zamannya. Kan ini hidupnya abad 3 atau abad 4. Di mana waktu itu ya sangat-sangat berkembang ilmu pengetahuan di kota Baghdad, Basra, Kufah dalam dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau juga dari kecil katanya kan gitu. Mengajinya kan banyak benar nih, berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tafsir Quran, ilmu hadis, fikih, ilmu sastra, balaghah, macam-macam. Yang menarik dari kitab-kitab sekarang yang hidup abad 3 dan 4, misalnya dari mulai kitab tafsir atau At-Tabari, kemudian Tarikh At-Tabari, kemudian kitab Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian dalam kitab Ibnu Mandah, Al-Iman Ibnu Mandah, kemudian dalam kitab sekarang As-Sahih As-Saghir, Al-Kabir, kemudian As-Sunnah Ad-Darqutni. Saya panjangkan hampir 300 tahun dari prediksi seorang tokoh, seorang historis, seorang ulama yang menurut Balawi ini pernah hadir, ternyata namanya tidak pernah tercatat sebagai ulama satupun. Jadi saya pertegas nih. Jadi Bapak menyebut bahwa leluhurnya Ba'alawi yang bernama siapa tadi? Ahmad Al-Muhajir, ya. Itu ternyata yang diklaim sebagai seorang ulama besar yang seharusnya memiliki catatan tertulis, betul, seharusnya memiliki biografi dan diakui oleh orang-orang, ternyata selama 300 tahun tidak pernah ada riwayatnya. Iya, nyantri aja nggak pernah. Nggak, tapi orangnya ada? Tidak ada. Oh, orangnya juga tidak ada, tidak diketahui. Kalau orangnya ada harus ada datanya. Kan kita bicara ilmu rijalul hadis. Ada nggak orang? Oh iya. Jadi keberadaan seseorang itu harus dicatat sebagai buktinya dulu ada atau tidak, baru kita akui orangnya ada atau tidak, begitu ya? Iya. Nah ini buktinya sama sekali tidak ada. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Nihil yang namanya jadi
kepangkatan yang disematkan pada Ahmad Al-Muhajir itu memang betul-betul tidak ada. Jangankan mustahid, santri aja nggak tahu kok. Nyantrinya di mana, gurunya siapa, nggak ada. Ini klaim ini tuh betulan Pak bahwa Ahmad Al-Muhajir tidak pernah tercatat berguru pada siapa. Betul. Dan murid-muridnya siapa? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi catatan internal dari Ba'alawi itu ada mungkin Pak? Ya katanya, mereka katanya bahwa Ahmad Al-Muhajir pernah buat musnad, kumpulan-kumpulan, berarti kumpulan-kumpulan perawi. Musnad dia. Iya, namanya kumpulan-kumpulan perawi yang disatukan dalam sebuah kitab, namanya musnad, isnad, sanad. Kalau sanad kan berarti mata rantai berhubungan dengan perawi. Kita tanya, perawinya mana? Kitabnya mana kalau begitu? Ada nggak? Nggak ada lagi. Coba nanti kitabnya mana, nanti dicek. Oh iya, silahkan. Saya juga nanti insya Allah. Nggak bakalan ada itu, Pak. Oh gitu, yakin? Nggak bakalan ada. Oh yakin lah tuh. Yakin. Kita sudah periksa itu dari 11.400 jalur periwayatan dari 50 kitab, insya Allah. Itu betul-betul tidak. Berapa? Punten. 11.400 jalur periwayatan dari 50 kitab. Itu tidak ada satupun. Tidak ada. Bahkan saya tutup riset saya saking penasaran. Tutup dengan kitab Ad-Durrul Mansur Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena dalam madzhab Syafi'i beliau ini kan bermuaranya semua sanad hadis, semua riwayat di sana bermuaranya. Jadi kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti kan beliau itu kalau meriwayatkan menggunakan kalimat wa kharaja, misalnya wa kharaja Bukhari fi sahihi, wa Muslim fi sahihi, wa Abu Daud fi sahihi, an Ibnu Umar, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi nama orangnya, ulamanya dan kitabnya disebut. Kemudian siapa perawi yang membawa hadis tersebut itu selalu dibawa. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu selalu meriwayatkan dari mulai abad 1 Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus sampai para ulama yang hidup di zamannya. Andaikan betul Ahmad Al-Muhajir dengan gelar yang begitu luar biasa, Imam Mustahid, kenapa tidak diriwayatkan satupun riwayatnya? Kenapa jawabannya? Ya karena memang tidak ada orangnya. Selesai. Tapi kalau menurut Kiai Imad dulu tuh Ahmad Al-Muhajir itu ada loh, yang tidak ada itu Ubaidillah. Kalau menurut Kiai Imad betul ya? Iya begini jadi yang dapat saya temukan dari Ahmad bin Isa ya, itu juga tidak kitab sezaman. Memang ada ulama-ulama dari sisi ilmu nasab pun menolak nama Ahmad bin Isa ini. Karena apa? Karena kemunculan namanya baru pada abad ke-5 432 Hijriah di dalam kitab Tahdhibul Ansab disebut dia sebagai anaknya Isa Al-Arad. Di dalam kitab abad ke-4 itu kitab Sirri Silsilatil Alawiyah itu belum disebut nama Ahmad bin Isa. Dari situlah ada beberapa ulama nasab yang tidak menerima bahwa Isa juga punya anak namanya Ahmad. Tetapi kita menggunakan kaidah ilmu sejarah argumentium excellentio itu bahwa kitab yang kita bisa temukan yang paling dekat masanya itu kita pegang terlebih dahulu sebelum adanya dalil yang membantahnya. Ketika kita menemukan kitab Tahdhibul Ansab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini betul anaknya Isa, maka kita pegang itu, kemudian diverifikasi oleh kitab-kitab lain seperti di dalam kitab Al-Majdi masih abad ke-5. Kemudian kitab Muntaqilatul Talibiyah juga masih abad ke-5 menyebutkan sama bahwa Isa ini mempunyai anak bernama Ahmad. Nah, disitulah saya berbeda dengan Kiai Alawi yang begitu ketat bahwa ketika seseorang itu tidak ada di dalam periwayatan hadis karena dia disebut diatribusikan, diasosiasikan di dalam kitab-kitab sejarah Ba'alawi sebagai muhaddis, dia sebagai mujtahid, dia sebagai imam. Nah, itu semua palsu semua. Itu saya setuju di situ. Bahwa apa yang diasosiasikan oleh historiografi Ba'alawi pada abad ke-9 tentang Ahmad bin Isa ini itu adalah kepalsuan, ya. Tetapi mengenai bahwa dia ini adalah terverifikasi ada walaupun bukan oleh kitab sezaman, itu saya bisa menemukannya. Dari mulai abad ke-5 itu ada riwayat-riwayat itu. Tetapi saya setuju bahwa dia tidak pernah meriwayatkan hadis Nabi. Tidak pernah meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian ada karya tulisnya? Tidak ada karya tulis. Tidak ada karya tulis, tetapi dia mempunyai sebuah sebuah peran lah di dalam kehidupannya, itu pernah meriwayatkan tentang hadis Imam Syiah. Jadi bukan hadis Nabi, tentang cerita Syiah itu dia diriwayatkan. Jadi di dalam tradisi Syiah itu
orang-orang yang pernah bertemu dengan imam-imam itu, Iya, kemudian pun disebut sebagai perawi. betul. Ahmad bin Isa ini adalah salah satu perawi dari Syiah, Oh. bukan tentang hadis, tetapi tentang dia pernah bertemu dengan seorang imam Syiah imam yang Syiah. ke-10 dan calonnya yang ke-11. Nah, dari situ saya bisa untuk ngambil kesimpulan, Ahmad bin Isa ini ada, tetapi dia tidak punya peran-peran strategis di dalam itu epistemologi Islam, terutama hadis. Tetapi juga dia tidak berumur panjang. Jadi dia udah punya anak beberapa, masih kecil, kemudian dia meninggal dunia. Oke. Itulah yang menjadi sebab bagaimana sulitnya kita untuk mencari ketokohan Ahmad bin Isa dalam fakta-fakta historis yang kita bisa lihat di dalam kitab-kitab sejarah masa lalu. Berarti kesimpulannya adalah Kiai Imad yang menggunakan pendekatan ilmu nasab menganggap bahwa Ahmad bin Isa itu ada, tetapi tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pada waktu itu, Ya. dan diduga adalah bagian dari kelompok Syiah. Sedangkan Kiai Alawi itu menggunakan metodologi yang lebih ketat, yaitu ilmu Rijalul Hadis, itu mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang memadai dan otentik terkait dengan keberadaan Ahmad Al-Muhajir itu. Betul ya? Nah, oke lah, kita selesai dulu pada tema ini bahwa nasabnya begini. Nanti kapan-kapan saya juga akan datang ke Rabithah Alawiyah lagi, insya Allah, untuk membahas masalah yang seperti ini. Sebenarnya udah janjian juga. Nah, tapi balik ke pertanyaan sosial yang menyangkut masyarakat Indonesia. Pak, ini ke Bapak dulu ya. Sebagai seorang pakar hadis, apa pentingnya bahas polemik nasab ini? Kan anggaplah yang sudah dipercaya ya sudah, toh kalau misalkan percaya pada orang itu juga ya itu mah nanti serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala terkait benar dan salahnya gitu. Kenapa dalam hal ini Bapak ikut bersuara untuk membahas nasab? Yang pertama perlu direvisi, saya itu bukan pakar hadis. Oh, bukan. Pengkaji Rijalul Hadis. Oke, pengkaji Rijalul Hadis. Kita luruskan dulu sedikit. Yang kedua, kenapa sekarang saya berkontribusi di dalam polemik nasab ini? Karena yang saya lihat dan saya alami dalam masyarakat bahwa masalah ini bukan hanya masalah nasab bin atau binti anu, enggak. Ini sudah menjurus mengarah kepada pengkastaan di masyarakat. Oke. Ada orang yang merasa superior dari orang lain. Ya, karena dia sekarang merasa mempunyai darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalau dikaji lagi, ternyata darahnya dari Nabi Hud, kan begitu, nggak nyambung sebetulnya. Ya, kita punya datanya gitu. Jadi Nabi Muhammad kan sebenarnya tidak pernah mengajarkan pengkastaan. Bahwa semua sama saja, iya, wala ahmaro, wala ahmar. Tidak juga sekarang orang yang kulitnya merah, yang tidak hitam, wala ahmaro, wala ahmar. Semua kan tidak ada perbedaan. Sudah berbicara masalah ras itu bukan ajaran Islam sebetulnya. Oleh karena itu, ketika saudara saya membuat tesis, itu kan sebetulnya saya diperintah sama guru, coba katanya diperiksa dulu, betul nggak? Setelah saya cek, ternyata ini percis bilang yang saya pelajari di pondok pesantren dulu, hanya saya dalam bidang Rijalul Hadis. Tadi kan Kimat bilang ini mustahil, bisa dibantah. Betul, saya pernah bilang sama beliau waktu di rumahnya bahwa tesis yang dibuat itu sudah menggunakan 4 standar, seperti seolah-olah standar 4 hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, disimpan dalam satu tesis. Jadi kalau orang mau bantah, dia harus menggunakan metode standar sahih yang sama. Nggak bisa menggunakan standar sahih, sunan, mujam, musnad, itu nggak beda, itu beda level. Harus dengan metode yang sama. Jadi kalau misalnya Kimat sekarang mengatakan mustahil, bukan berlebihan, memang begitu. Harus jawab dengan metode yang sama. Tuh. Ini yang membuat saya lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk membuktikan dalam kajian saya bahwa Ahmad bin Isa ini yang jelas ya bukan seorang ulama. Jadi terlalu diglorifikasi gitu. Karena riwayat nyantri aja nggak pernah. Tapi kalau kita mau cek and recheck, kita bisa mendapatkan semua riwayat. Misalnya kalau misalnya dalam mazhab Imam Ahlussunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam sebelumnya, sebab itu lahirnya sekarang di mana kita tahu. Iya. Pendidikannya seperti apa? Tahu. Hafal Qur'annya umur 6, 7, 8 tahun kita tahu. Iya. Itulah yang disebut dengan dalam kaidah itu kan begini. Kullu tarihin yahtaju ila rawi.
mal akhbaril lati yahmiluha bi tatabu'i. Setiap sejarah itu membutuhkan perawi bersama dengan berita yang dibawanya bitatabu secara estafet. Nah, ini syaratnya estafet, nggak boleh putus, nggak boleh munqati'un, tidak boleh putus. Kan yang kita tahu katanya abad 3 sama 4 lahir nih 2 orang antara Ahmad Al-Muhajir dengan anaknya Ubaidah bin Ahmad, jangan begitu. Abad 3 abad 4. Kan kalau kajian keimat kan semuanya sampai abad 9 awal kan semuanya sama. Anaknya 3 Muhammad, Ali, Husain. 3 semua 3. Tiba-tiba muncul 985 Ali Sakron muncul, sekarang anaknya 4. Pertanyaan saya dalam riwayat hadis, ini Ali As-Sakron merujuk kepada kitab mana? Kok anaknya 4? Ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong lagi. Itu nggak ada tuh yakin nggak ada? Oh iya, kalau ada tunjukin dong. Oh gitu. Oh iya. Nah tapi ini berarti Pak Kiai barusan itu menegaskan bahwa masalah polemik nasab itu beliau ikutan adalah karena untuk dalam tanda kutip menjaga akidah dan syariah Islam, bahwa dalam syariah Islam itu egaliter, semuanya sama dan tidak ada hierarki yang didasarkan pada keturunan, begitu. Iya. Jadi Bapak tuh tujuannya ngikut polemik nasab itu penegasannya di situ. Menekankan bahwa tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada rasisme semua dalam sama. Islam. Karena yang dibedakan hanyalah ketakwaan. Itu saja sebetulnya. Jadi Pak punten ini mah. Iya, dia punten. Seandainya keturunan Nabi itu ada, maka tetap aja kita boleh kritik, boleh koreksi, dan beliau tidak memiliki keistimewaan khusus dalam agama gitu. Dalam agama mereka tidak memiliki istimewa apapun kecuali dianggap ada kelebihan sedikit lah. Contoh lah, seperti kita menghargai sekarang anaknya camat, anak bupati. Iya. Itu aja sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks ibadah ya enggak, sama aja. Belum tentu juga sekarang orang turunan Nabi itu lebih khusyuk dari sekarang yang bukan non Nabi, enggak, belum tentu juga. Bahwa ada dalil, misalkan mereka biasanya mengemukakan kalau kita tidak percaya kepada mereka, maka kita tuh tidak dapat syafaat dari mereka gitu. Oh iya, kita bukan nggak butuh syafaat dari mereka, jawabannya gampang. Jadi nggak apa-apa ya. Iya. Kiai Imad, ini kayaknya pengen ngomong dari tadi. Tapi Kiai Imad, ada yang mau ditambahkan? Ya, itu mengenai dari motivasi dari Kiai Alawi tadi itu sebenarnya begini. Jadi nasab atau keturunan Kanjeng Nabi itu mempunyai sebuah kekhususan. Dia itu laikun li ayyuk tadabih, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turunan Nabi yang memiliki kelainan. Oh, kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'lawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'lawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain tuh banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'lawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain, bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus. Tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh.
Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu kan. Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya. Kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Mbak Alawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka, karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama, walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, berbaik sangka. Husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Gak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan, ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Dia jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa dawur itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar, dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul. Ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umroh. Kan ini halalan thayyibah. Oh iya. Bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini Guru Gembul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi. Walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat, dari Al-Quran dan hadis tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan ahli bait. Ini ada dalilnya. 3 ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya dalam tradisi pemahaman keagamaan Ahli Sunnah wal Jamaah, ini itu ada itemnya. Nah, dalam sedikit atau lemahnya item adanya sebuah anjuran mencintai keturunan Nabi ini, yang walaupun ini item lemah tetapi menjadi sebuah hal yang mayoritas di tengah umat kita, maka ini kita harus selamatkan umat-umat Islam ini dari doktrin-doktrin Ba'alawi di mana mereka merasa dirinya sebagai ahli bait. Ini mereka ngomong ahli bait segala macam ini,
Karena banyak dalil-dalil ahli tentang ahli bait di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Iya. Ya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim?" Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, itu saja yang wajib. Siapa orang yang membenci empat ini secara epistemologis di dalam ajaran, seperti misalnya ajaran Khawarij, Nawasib, yang ada yang membenci Ali, ada yang membenci Fatimah, ada yang membenci Hasan dan Husain, ini adalah orang-orang yang sama saja meninggalkan kewajiban dari madmun hadis, di mana di dalam hadis ini dikatakan wajib mencintai mereka. Dan ini sebenarnya adalah ada di dalam diskursus teologis masa lalu antara Syiah, antara Nawasib, ya, antara yang sekarang Nawasib itu mungkin anak buahnya itu seperti Khawarij, Wahabi dan lain sebagainya itu. Nah, itu diskursus semacam ini kemudian yang kita baca dari kesejarahan masa lalu itu sebenarnya di dalam setiap diskursus, walaupun ada efek-efek samping seperti adanya saling benci membenci, saling caci mencaci, tetapi keilmuan pada saat di mana diskursus itu muncul itu luar biasa. Jadi meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas ulama pada masanya. Coba aja kita secara secara fakta. Hari ini ada ulama-ulama dari Malaysia yang membantah tesis saya dengan tulisan. Saya sudah bantah. Kemudian dari Tarim, kitab, ada dari Mekah, ada dari ulama-ulama lokal seperti nasional. Syekh dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, ada dari Kiai Qurtubi, ada dari Hanif Alatas, ada dari Kiai Cianjur, Kiai Deden. Itu bikin kita berbahasa Arab. Jadi apa? Diskursus itu sebetapapun memang ada efek sampingnya secara sosiologis, tetapi itu nilai-nilai kemanfaatannya luar biasa. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, tes DNA, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Iya. Itu menurut saya ya. Oke. Pak Guru Gembul. Nanti kita garis bawahi yang bagian itu. Tapi balik lagi ke Ustadz Kiai Alawi. Tadi Kiai Imad menyampaikan bahwa bukan hanya Ba'alawi saja, tetapi ada banyak klan-klan yang mengaku berasal dari keturunan Nabi. Menurut ilmu Rijalul Hadis, sampai sejauh mana keotentikan dari, kan kalau misalkan yang Ba'alawi tadi langsung dinyatakan selesai, itu tidak ada buktinya, tidak kelihatan biografinya, tidak ada karyanya, tidak ada. Nah, klan-klan yang lain itu bagaimana? Klaim-klaim yang lain yang kita selidiki, kita teliti, seperti nakobah ashraf yang di internasional, di luar negeri ya, Pak Guru Gembul. Semenjak mereka berdiri, mereka sudah punya manuskrip. Aneh nggak sekarang? Sekelas Robert Alawiyah, baru kelabakan sekarang, baru cari manuskrip. Kenapa? Gitu. Oh iya, karena memang nggak punya naskah aslinya. Satu. Tapi yang lain, nakobah yang lain itu ada manuskripnya. Ada. Nah, kalau dalam ilmu Rijalul Hadis itu harusnya, karena kan nakobah itu kan sebuah lembaga yang mensahkan sekarang sebuah nasab. Kalau sekarang perorangan kan katanya ada nakib. Kalau dalam ilmu Rijalul Hadis, kalau dengan syarat bitabung estafet, ya kan dari zaman ke zaman, anggap aja nih abad 3 sampai abad 9 gitu ya, saling mengesahkan. Jadi biar ini betul loh jalurnya. Ada yang mengesahkan, harusnya ada kalimat misalnya hadasana Nakib Ibrahim, hadasana Nakib Sulaiman, hadasana Nakib Ahmad, qala hadasana Nakib Ubaidillah misalnya. Jadi ini ada nakib yang mengesahkan dari satu zaman ke zaman yang lain. Pensahan.
isbat namanya itu. Pertanyaannya, Balawi punya nggak isbat kayak begitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa tuh tidak ada? Ya, sesuai dengan bukunya katanya sukroh, koma istifadoh, dan disahkan oleh ulama-ulama di zamannya. Zaman siapa? Mana isbatnya? Jadi klan-klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai Habib dalam tanda kutip, itu yang lain ada manuskripnya kecuali Ba'alawi ini justru. Iya, dan manuskrip yang lain itu nggak pakai gelar Habib, pakainya Sayyid atau Syarif. Waktu kemarin saya podcast waktu di Manem Ali 3 hari kemarin, beliau membuka kitab Torah abad 3. Jadi untuk keturunan sekarang Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu dikatakan Sayyidus Syarif, hanya 2, Sayyid dan Syarif, untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Ishak. Ismail semua Sayyid Syarif semua. Nah, salah satu pengklaiman mereka, Habib itu dari dulu sudah ada. Nah, ini salah satu dalilnya. Saya bacakan sedikit nih. Wa qala Razin bin Ubaid kuntu inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa'ti Ali Zainal Abidin bin Al-Husain faqala Ibnu Abbas marhaban bil Habib ibni Habib. Orang sepintas, oh ini ada. Oh, sekarang kita bedah sedikit ini hadisnya. Telah berkata sekarang Razin bin Ubaid ketika beliau sekarang berada di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Berkata Ibnu Abbas kepada siapa? Kepada Ali Zainal Abidin. Marhaban bil Habibni Habib. Selamat datang kekasih dari anak kekasih. Oh, ini Habib katanya. Jangan dulu senang. Jangan dulu senang. Bentar, kita bongkar jalur hadisnya di sini. Pertama, kita bicara rijal. Ibnu Abbas kapan wafatnya? 953. Nggak ketemu sama Ali Zainal Abidin. Kapan lahirnya? 958. Ibnu Abbas meninggal dunia, Zainal Abidin baru lahir, baru jadi orok, jadi bayi. Lalu ada riwayat yang Ibnu Abbas berkata, apakah sekarang mungkin Ibnu Abbas keluar sekarang dari makamnya terus ngomong sama anak kecil, sama orok, marhaban bil Habib nih, Habib. Nah, ini kan dari jalurnya saya sudah bohong di jalurnya. Isinya juga sudah dusta lagi. Nah, dan ini salah satu dalil yang banyak dipakai oleh para mukibin. Ini katanya gelar Habib. Iya, tulisannya, tapi riwayatnya bohong, 100% bohong. Ini katanya dalam At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ya nggak ada urusan mau dalam kitab apa, kalau palsu aja udah selesai. Iya. Jadi penegasan di sini adalah bahwa kita tuh tidak mengingkari adanya keturunan Nabi. Kita tuh mengingkari bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, begitu ya? Iya. Tepat ya. Iya. Jadi kan ada tudingan bahwa kenapa Kiai Imad dan teman-temannya itu tidak percaya sama keturunan Nabi? Kan nanti Imam Mahdi juga dari keturunan Nabi. Itu berarti tidak relevan tuduhan itu ya? Relevan. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang. Hanya saja bahwa yang Ba'alawi itu harus kita koreksi atau harus kita kritik. Dikoreksi. Oh, bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan turun Nabi. Aduh, iya, oke. Diputuskan kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana orang yang mengaku turun Nabi yang seorang Arab itu adalah seorang ya itu bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi. Ini mustahil. Tapi Kiai, ini masuk ke wilayah yang sensitif secara pribadi. Sekarang itu masalah polemik itu pada akhirnya di kalangan masyarakat tidak selesai. Nah, tapi untuk pribadi kiainya sendiri sekarang didepak dari kepengurusan NU. Betul tidak itu teh? Ya, artinya begini, bukan didepak ya. Ada resapel. Saya ini kan sebagai lembaga itu menteri. Jadi pengurus di PBNU itu sebagai eksekutif yang kapan saja boleh mengganti menteri dan kemudian bisa memasukkannya lagi. Dan saya husnudzon bahwa pimpinan kita di PBNU mempunyai grand strategi untuk mencapai visi-visi strategis yang harus dicapai dalam jangka yang pendek, dengan salah satunya adalah meresapel saya itu.
Jadi ada grand strategi yang ingin dicapai oleh PBNU terkait dengan penguatan organisasi, baik yang berkaitan langsung dengan Balawi atau yang tidak berkaitan langsung, yang dimana di situ dibutuhkan saya tidak berada di lembaga terlebih dahulu. Jadi itu biasa-biasa saja. Oh biasa. Jadi itu kan punten ya. Itu dirayakan Pak Ustadz, Pak Kiai, dirayakan di mana-mana. Kiai Imaduddin dipecat lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Silahkan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak Balawi. Percaya silahkan disurvei. Nah ini tantangan nih yang kredibel, lembaga survei biasa untuk presiden-presiden. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Balawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Tapi itu kemarin Haul Solo penuh Pak. Itu penuh oleh mobilisasi. Mobilisasi. Bus-bus banyak itu di berbagai macam titik lokasi untuk diarahkan datang ke Solo Raya itu. Oh, ya berarti pada bagian ini Kiai Imad mengatakan bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama secara umum sudah sadar dan tidak lagi percaya pada klaim Habib dari Ba'alawi itu. Ya karena saya orang NU, saya ada di bawah, saya mempunyai relasi dengan berbagai macam tingkatan di pengurusan NU, bahkan sampai PBNU. Kebanyakan mereka tidak percaya nasab Balawi. Jadi ini di dalam tanda kutip ya, di reshuffle itu bukan dipecat, disingkirkan, dijauhkan dari umat, bukan. Tapi sebenarnya adalah kita masih SMS-an dengan sekjen. Oh gitu. Nah begitu Baraya ya kurang lebihnya. Ini waktunya kayaknya hampir sejam. Dan punten Baraya ini teh tadi teh ada pesawat lewat, ada kita teh kegerimisan tadi teh. Tapi dah gimana lagi, dah podcast saya mah kayak gini atuh gimana. Tapi ini ada beberapa hal yang harus disampaikan di akhir nih menjelang tutup obrolan ini. Kita ngobrol dulu sama Kiai Alawi ini. Kiai, kalau umat pada akhirnya percaya pada Ba'alawi dan atau tidak percaya pada Ba'alawi, apa konsekuensinya terhadap kaum muslimin secara umum? Coba kalimat yang lebih khusus lagi, percaya sama Ba'alawi sebagai apa dulu? Nah ya, sebagai keturunan Nabi ya. Gitu. Iya benar-benar. Untuk umat yang percaya sekarang bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, sebetulnya nggak ada keuntungan untuk Ba'alawinya, tapi kerugian untuk umatnya. Satu. Justru yang lebih diuntungkan adalah orang-orang sekarang yang tidak percaya terhadap mereka, terhadap Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi melalui hasil riset, hasil penelitian. Islam itu kan agama yang ilmiah. Iya. Agama yang menuntut riset. Mana buktinya? Contoh. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binnabain fatabayyanu. Cek dan recheck. Iya. Padahal sesungguhnya bukan check and recheck. Kalimat yang lebih dalam itu Fatabayyanu itu apa? Riset. Oh, fatabayyanu itu riset. Penelitian. Pakai wawu dan alif mulazamah, jadi riset terus-terusan kata Allah. Penelitian terus-terusan. Kalau nggak tanpa riset, kamu akan membodohi sebuah kaum, sebuah komunitas. Dikarenakan kebodohanmu. Jadi orang yang nggak mau riset orang bodoh kalau Al-Qur'an sebetulnya. Yang tidak mau riset bodoh. Siapa saya nunjuk ini tim itu. Ya. Nah inilah yang menarik, bahwa ke depan Kiai Imad mengatakan bahwa mereka kan bukan orang Arab acan kan begitu. Yeah. Iya memang betul. Bahkan waktu kemarin dengan Profesor Manahem Ali saya katakan, Prof, saya bilang sebelum podcast, ini sepertinya ada pembalikan tentang penisbatan antara kata Arab aribah dan Arab musta'ribah. Saya bilang selama ini kan orang Yaman menganggap diri mereka Arab aribah, Arab murni. Enggak, saya bilang kok bisa Kiai katanya enggak begitu. Iyalah, riset saya menunjukkan sebaliknya. Karena Arab aribah itu kan asalnya dari Nabi Ibrahim. Iya. Dalam kitab-kitab tua Nabi Ibrahim kan disebutkan sebagai keturunan sekarang Muzarrab, Muzaribe, Musta'rib, Ya'rib, Ya'rub. Apa kalimat akhirnya?
Arab kuno. Makanya wajar turun sekarang ke anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail adalah orang Arab. Jadi Bani Ibrahim itu adalah orang Arab kuno asli. Dan terbukti sekarang dengan ilmu biologi modern, dengan DNA, haplogrupnya J1 untuk orang Arab. Betul. Iya. Orang Yaman yang mengaku sekarang Arab Aribah ternyata Arab Musta'ribah. Arab yang diarabkan. Mana buktinya? Haplogrupnya G. Betul enggak? Iya. Jadi sudah lama ada pembalikan julukan seperti itu. Jadi orang Arab ya tetap aja dengan J1-nya. Dan ini sudah bukan puluhan tahun, mungkin sudah 100 tahun lebih ini penjulukan Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah. Buktinya tes DNA tetap J1 orang Arab itu. Dan tidak semua sekarang yang J1 berhak mengklaim sebagai zuriat Kanjeng Nabi Muhammad. Yang berhak, apalagi yang haplogrupnya kejauhan. Oke, sip. Nah, ini terakhir dari Kiai Imad. Barusan terakhir dari Kiai Alawi. Kiai Imad, apakah berarti tujuan Kiai Imad dalam tanda kutip ya, itu sudah tercapai, di mana sebagian besar masyarakat tidak lagi percaya pada Ba'alawi, dan bahkan di kalangan NU sebagai satu-satunya ormas besar di Indonesia yang masih mengakui Ba'alawi itu pun terpecah dan bagian terbesarnya sudah tidak lagi percaya. Nah, ini tuh berarti tujuannya selesai atau ada tujuan berikutnya? Kalaupun itu dianggap sebagai sebuah tujuan gitu. Sebenarnya sudah dengan masyarakat sekarang sudah mengetahui, terutama warga NU, bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, sudah selesai. Tapi karena ada masih upaya-upaya yang playing victim dan juga upaya-upaya framing falasi yang dibangun oleh orang-orang yang masih berusaha untuk membuat masyarakat bingung dengan kesimpulan yang ilmiah, kemudian dibentuklah atau diciptakan manuskrip-manuskrip palsu. Ya, saya kira diskursus ini akan makin menarik, akan makin terus menjadi tetap masih masuk ke dalam, masih jadi polemik gitu ya. Masih jadi polemik yang viral gitu. Kemudian akan lebih bisa untuk mengangkat hal-hal yang masih sekarang ini tersembunyi dari berbagai macam penyimpangan Ba'alawi, termasuk beberapa ajaran-ajaran yang sekarang mulai terverifikasi. Banyak para santri-santri Nahdiyin yang bukan hanya masalah nasab, tapi mengenai kitab-kitab yang selama ini mereka baca, seperti Bughyatul Mustarsyidin yang biasa dibaca oleh para santri-santri. Sekarang santri-santri itu di YouTube sudah saya lihat banyak yang mempermasalahkan kitab Bughyatul Mustarsyidin, sebuah kitab karya Ba'alawi di abad ke-13 Hijriah, abad ke-14 atau 13-14 Hijriah, Abdurrahman Al-Mashhur, di mana dulunya kitab kumpulan fatwa ini adalah salah satu kitab mu'tabarah di kalangan para ulama pesantren ketika ada menghadapi masalah dalam Basul Masail. Kitab ini menjadi sebuah salah satu rujukan. Tetapi kemarin saya lihat di YouTube itu banyak santri-santri kita yang muda-muda itu mempermasalahkan kitab Bughyatul Mustarsyidin karena ternyata selain di situ membahas tentang berbagai macam masalah fatwa-fatwa keagamaan, itu ada doktrin-doktrin yang didapat diselipkan di belakang kitab itu. Jadi menjelang kitab ini berakhir, beberapa lembar sebelumnya itu banyak doktrin-doktrin tentang keunggulan klan Ba'alawi dan bagaimana kaul-kaul Ba'alawi dari ulama-ulama mereka itu lebih tinggi dari ulama lainnya. Iya. Gimana dalam bab kafa'ah, bagaimana dalam bab mujaddid, mereka itu mengurut mujaddid ya kebanyakan dimasukkan Ba'alawi. Iya. Nah, terus dalam kitab An-Nahrul Mawrud, para kiai-kiai muda kita itu kemudian terungkap dari apa yang mereka baca bahwa ada ajaran-ajaran yang non syariah, seperti boleh memegang wanita segala macam ada ya? Pasar ada. Itu sudah saya lihat itu YouTube-nya di mobil tadi. Ya Allah. Di kitab Ba'alawi. Di kitab Ba'alawi namanya An-Nahrul Mawrud. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain seperti Asma al-Masra'ur Rawi, kitab Al-Ghurar, kemudian kitab Al-Burqatul Musyiqqah, bagaimana itu halusinasi, imajinasi masuk dalam kitab-kitab itu. Jadi hal-hal yang bersifat
mistis itu masuk dalam situ yang tidak bisa terverifikasi Iya. secara data ilmiah. Dan saya kira ini dengan adanya polemik nasab yang sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan publik dan menjadi ketertarikan masyarakat untuk kemudian ikut berkontribusi di dalam polemik ini dengan berbagai macam tingkat sesuai dengan kemampuan ilmiahnya. Ada yang dia itu bikin YouTube, ratusan itu orang bikin YouTube tanpa ada koordinasi. Mereka bicara sendiri tentang batalnya nasab Ba'alawi sesuai apa yang mereka pahami. Ada yang hanya mengambil dari pidato saya, pidatonya Kiai Alwi, kemudian disebarkan. Dan ini jumlahnya ratusan, dan ini tidak ada sebuah organisasi khusus yang menjadi dirijen untuk semua itu. Mereka ini Inisiatif aja sendiri semuanya. Sendiri. Kemudian indikasi yang keduanya dari apa yang telah saya ungkapkan, bahwa masyarakat ini mayoritas sudah mengerti dan memahami, bahkan menghakimi sendiri bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi berdasarkan pengalaman-pengalaman negatif dari sisi bisnis, dari sisi pergaulan mereka dengan Ba'alawi. Banyak testimoni, coba kita lihat di YouTube bagaimana tentang hubungan mereka dalam bisnis misalnya hubungan mereka dalam bisnis dengan Ba'alawi maksudnya, kemudian dengan perempuan misalnya, banyak testimoni dari perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Ini semua di rangkaian ini kemudian dijadikan sebuah tasbih yang diputar oleh masyarakat untuk dijadikan dalil bahwa memang mereka ini benar-benar bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kira akan berbahagia karena selama ini orang-orang yang mengatribusikan dirinya sebagai keturunannya dengan palsu ini sudah terbuka. Siti Khadijah juga akan tersenyum. Banyak secara ilmiah yang memberikan sebuah testimoni spiritual kepada saya bagaimana mereka bertemu dengan Ibunda Khadijah, bagaimana mereka bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana mereka bertemu dengan kasih-kasih Allah, kemudian menyatakan hal yang sama, tidak dapat diverifikasi tetapi bisa untuk dijadi landasan bagi mereka sendiri untuk kemudian mengatakan dan memberikan sebuah pemantapan kepada keluarga mereka bahwa betul Ba'alawi ini bukan sebagai turunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi pada bagian akhir yang bapak-bapak sampaikan tadi itu memang kalau keresahan saya secara pribadi itu sih. Jadi ada dari klan Ba'alawi itu yang banyak menceritakan tentang keutamaan dirinya sendiri. Ada yang bisa terbang, di absen satu-satu, ada yang bisa bertemu dengan Nabi setiap hari dan dijadikan konsultasi untuk pengobatan Nabi. Ya banyak cerita-cerita yang semacam itu. Ya tapi Baraya tentu saja kalau misalkan Baraya mau berdiskursus, mau berdialektika silahkan lanjutkan saja, tapi jangan ada kebencian. Tanpa kebencian kita sepenuhnya punya itikad yang baik, punya itikad yang tulus. Mau yang pro mau yang kontra pun sebaiknya memang didasarkan pada kecintaan kepada agama, kecintaan kepada kebenaran. Nanti insya Allah dalam waktu dekat saya tuh udah janjian juga, saya juga pengen bitoh terkait dengan hal ini. Dan sejujurnya Baraya harus digarisbawahi ya, bahwa penerimaan Ba'alawi misalkan Rabithah Alawiyah terhadap saya juga baik-baik saja, terhadap Kiai Imad juga baik-baik saja, dan kita memang diskusinya adalah diskusi ilmiah. Jadi nggak usah pakai sentimen-sentimenan. Kalau misalkan mau pakai sentimen itu justru yang akan menghancurkan. Siapa yang menggunakan sentimen biasanya juga tidak akan diterima secara panjang lebar oleh masyarakat. Jadi dalam satu hal kita tetap menjaga kerukunan, persahabatan, kebaikan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain bahwa kita tetap harus menghidupkan diskursus ilmiah. Gitu kurang lebih ya. Sebuah pengumuman kecil Kiai bahwa mertua saya 2 hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau itu suka ikut ziarah-ziarah rombongan bersama Ba'alawi, bersama Habib-habib itu. Dan saya di sini adalah orang yang mengkritiknya, tapi tidak jadi masalah. Saya juga misalkan dianggap sebagai orang yang bagaimana sahabat terdekat saya sampai sekarang itu adalah seorang yang disebut sebagai Wahabi. Tapi kita tetap berteman dan bertukar pikiran. Jadi
Kita boleh panas-panasan dalam perdebatan, tapi hati kita tetap bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Itu pesan saya aja. Terima kasih karena sudah menyimak. Kamera saya hilang. Oh, pindah ke sana. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kiai Al